Hai Besti, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Dapur Pesek. Kali ini aku mau bikin donat yang tanpa kentang. Ini rasanya enak banget, ini super lembut. Dan biarpun didiamkan dalam beberapa hari, donatnya itu tetap lembut. Dan di video kali ini aku coba dengan berbagai topping, yaitu topping seres, coklat, strawberry, dan tiramisu. Oke Besti, mau tahu gimana cara aku membuatnya? Yuk kita simak video tutorialnya. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu wadah atau boulnya. Kemudian aku tambahkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 200 gram. Dan kemudian aku tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 50 gram. Kemudian aku tambahkan ragi instan, ini sebanyak setengah sendok teh. Dan aku tambahkan bread improver, ini pelembut roti. Aku menggunakan merek Ibis Blue. Dan aku menggunakan sebanyak setengah sendok teh. Dan lanjut aku tambahkan gula pasir, ini sebanyak 35 gram. Dan lanjut aku tambahkan susu bubuk, ini sebanyak 15 gram. Aku menambahkan baking powder, ini sebanyak setengah sendok teh. Setelah bahan kering masuk, kemudian lanjut kita aduk hingga semua bahan kering ini tercampur dengan rata. Bahan keringnya sudah tercampur rata, kemudian aku tambahkan 1 butir telur. Ini ukuran sedang ya. Perkiraan beratnya sekitar 55 gram. Kemudian aku lanjut tambahkan air dingin sebanyak 100 ml. Ini langsung dimasukkan aja semuanya. Lanjut di mixer dengan kecepatan rendah dulu, kurang lebih 2 menit. Sampai semua bahan tercampur dengan rata. Dan ini sudah aku mixer selama kurang lebih 2 menit dengan speed rendah. Kemudian kita bisa matikan mixernya. Kemudian lanjut aku tambahkan margarin, ini sebanyak 30 gram. Dan aku tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh atau 3 gram. Lanjut di mixer lagi dengan kecepatan rendah dulu selama kurang lebih 2 menit lagi. Kemudian dilanjut dengan kecepatan speed yang paling tinggi. Dan aku mixer selama kurang lebih totalnya 15 menit sampai kondisi adonannya menjadi kalis elastis. Dan ini adonannya sudah aku mixer selama kurang lebih 15 menit. Ini terlihat dari tekstur permukaan adonannya, ini mulus. Nah, tandanya sudah kalis elastis ya. Kemudian kita bisa matikan mixernya. Untuk memastikan adonannya sudah kalis, ini kita bisa ambil sedikit adonan. Kemudian kita membentangkan adonannya. Kalau adonan saat ditarik tidak gampang sobek dan bisa membentuk selaput putih seperti ini. Nah, ini tandanya sudah kalis elastis ya. Nah, seperti ini. Kemudian adonan bisa lanjut kita pindahkan ke alas kerja atau ke alas silikon. Dan untuk permukaan adonan ini kita bisa beri tipis-tipis aja minyak goreng agar bagian permukaan adonan itu tidak kering ya. Sambil lanjut kita padatkan adonan agar pada saat adonan dibagi-bagi atau ditimbang itu tidak keburu mengembang ya. Nah, seperti ini cara memadatkannya. Dan lanjut aku timbang adonan. Ini aku ambil adonan sekitar 35 gram. Dan ini adonannya sudah selesai ditimbang. Ini totalnya ada sekitar 14 piece ya. Kemudian lanjut adonan ini mau aku rounding dulu. Dan adonan jangan lupa ditutup dengan kain bersih atau bisa juga menggunakan plastik agar adonan tidak kering ya. Ambil satu adonan untuk kita rounding, kemudian tutup kembali adonan yang masih ngantri untuk di rounding. Kemudian kita mulai rounding dengan cara seperti ini ya. Kita padatin dulu adonannya, kemudian dan di bagian bawahnya itu kita cubit-cubit agar tidak bocor ya, sehingga saat digoreng nanti itu tidak mengeluarkan buih-buih. Rounding lagi, kemudian kita sisihkan. Lakukan hal yang sama hingga semua adonan selesai di rounding.
Dan semua adonannya sudah selesai di rounding, kemudian kita bisa istirahatkan atau kita resting selama kurang lebih 15-20 menit. Dan untuk adonannya, ini jangan lupa ditutup agar di bagian permukaannya tidak kering. Adonan sudah selesai aku resting selama kurang lebih 20 menit dan kemudian aku mau bentuk adonan dari yang awal kita bulat-bulatkan. Tutup lagi adonan yang sedang mengantri untuk dibentuk. Nah, ini satu adonan sudah aku ambil, kemudian aku baluri tepung terigu. Nah, ini seperti ini agar tidak lengket ya. Kemudian adonan kita pipihkan dan kita keluarkan udaranya. Nah, dengan cara seperti ini. Setelah kita pipihkan, kemudian kita bisa taruh lagi dan ambil adonan selanjutnya. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Dan ini adonannya sudah selesai dipipihkan, kemudian lanjut kita cetak. Ini aku menggunakan stainless yang ada bolongannya seperti ini. Kemudian lanjut kita ambil adonan, satu adonan. Nah, kemudian kita taruh di atas kertas yang tidak gampang lengket. Nah, ini aku menggunakan kertas nasi yang sudah aku potong-potong ya. Kemudian kita pipihkan lagi seperti ini. Setelah mendapatkan bentuk yang sesuai, kemudian kita bisa bolongkan di bagian tengahnya menggunakan alat stainless yang seperti ini. Tekan hingga terputus ya, seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Ini udah selesai semua dibentuk. Ini mau aku proofing sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk lamanya proofing ini sesuai dengan suhu di rumah bunda masing-masing ya. Patokannya mengembang 2 kali lipat, dan ini sudah mengembang 2 kali lipat, dan ini sudah mengembang 2 kali lipat ya. Ini aku proofing selama kurang lebih 1,5 jam. Kemudian lanjut, ini mau aku goreng. Ini aku sudah siapkan minyak goreng yang sudah panas. Kemudian langsung kita masukkan adonan donatnya. Dan untuk teknik menggorengnya itu seperti biasa ya, tidak usah dibolak-balik agar tidak menyerap minyak lebih banyak. Setelah bagian sisi bawahnya sudah kuning kecoklatan, kemudian kita bisa balikkan. Nah, seperti ini. Setelah kedua sisinya berwarna kuning kecoklatan seperti ini, nah ini bisa kita angkat dan sisihkan. Nah, terlihat ya untuk white ringnya itu ada. Dan ini adonannya sudah selesai aku goreng. Nah, ini seperti ini bentuknya. Terlihat semua white ringnya ya. Kemudian lanjut, ini aku mau kasih topping. Dan di sini aku menggunakan topping glaze strawberry, ada glaze coklat, tiramisu, dan meses. Nah, seperti ini ya cara aku memberi toppingnya. Ambil adonan dan taruh di atas glaze. Nah, seperti ini. Kemudian kita angkat dan kita goyang-goyangkan agar permukaannya lebih mulus. Nah, seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai diberi topping. Setelah selesai semua diberi topping, kemudian aku mulai untuk menghiasnya. Nah, seperti ini contohnya. Dan aku menggunakan tusukan sate dengan cara seperti ini untuk mulai membentuknya di setiap sisinya. Nah, seperti ini ya. Dan ini hasilnya. Ini sebenarnya ada 14 piece, tapi yang 4 itu dimakan tanpa topping oleh anak aku. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ini lembut banget. Biarpun aku diamkan selama beberapa hari, ini donatnya tetap empuk dan lembut. Nah, seperti ini untuk tampilan di bagian dalamnya. Resep ini recommended banget untuk dicoba. Oke Besti, demikian video tutorial cara pembuatan donat tanpa kentang ala dapur pesek. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video dan channel YouTube Dapur Pesek. Dan tekan juga tombol loncengnya bagi yang belum subscribe. Oke Besti, terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum.